Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang plan bisnis kewirausahaan. Nah, di sini kami membuat produk yaitu Pocis Ball dan Cheese Ball. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan dari produk kami. Pocis Ball dan Cheese Ball merupakan salah satu produk cemilan kekinian yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk dijadikan cemilan yang mengenyangkan karena terbuat dari bahan baku seperti kentang, tepung, dan keju. Nah, nama Pocis Ball merupakan singkatan dari Potato Cheese Ball. Potato cheese ball merupakan snack yang terbuat dari kentang dan keju yang dibalut dengan tepung roti sehingga memiliki tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam. Nah, Pocis Ball merupakan jenis cemilan ringan yang enak, sehat, dan bergizi. Nah, cocok untuk digunakan dan dinikmati, apalagi dimakan pada saat panas. Sedangkan cheese ball atau bola-bola keju ialah snack yang terbuat dari bahan tepung dan keju dengan variasi yang isi di dalamnya. Nah, seperti coklat, matcha, vanila, dan lain-lain. Cheese ball memiliki tekstur yang lembut serta rasa yang khas yang berbeda dari setiap isiannya. Nah, cheese ball ini cocok untuk konsumen yang menyukai cemilan atau makanan manis kekinian. Pocis Ball dan Cheese Ball ini sangat cocok untuk menemani saat santai bersama keluarga dan tentunya menjadi momen berkumpul di masa sekarang ini yang dimana di rumah saja. Nah, seperti sekarang ini menjadi semakin hangat dengan ditemani bola-bola yang nikmat ini. Nah, peluang usaha untuk pembuatan Pocis Ball dan Cheese Ball ini cukup potensial karena sejauh ini belum ada usaha serupa di kota Jambi, terutama di Payaselincah dan Kerinci. Nah, proses pembuatan Pocis Ball dan Cheese Ball ini tidak terlalu rumit. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Pocis Ball dan Cheese Ball ini tidak terlalu rumit. Bahan dasarnya hanya saja mudah didapatkan. Untuk Pocis Ball menggunakan bahan dasar kentang dan keju, sedangkan Cheese Ball menggunakan bahan dasar tepung dan keju. Nah, serta varian isi di dalamnya. Kentang sangat mudah didapatkan di daerah Kerinci karena daerah Kerinci merupakan salah satu daerah penghasil kentang yang berkualitas tinggi dengan harga yang cukup murah. Selain itu, Pocis Ball dan Cheese Ball merupakan cemilan populer yang banyak di negara sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selera masyarakat yang menyukai makanan hits kekinian ini. Nah, tentunya dalam membuat produk ini kami memikirkan beberapa keunggulan-keunggulan dari produk yang telah kami buat, sehingga keunggulan dari Pocis Ball dan Cheese Ball ini yang pertama yaitu dari bahan bakunya. Nah, bahan baku dari Pocis Ball dan Cheese Ball ini mudah didapat dan dari petani lokal sehingga harganya lebih murah, terutama di daerah Kerinci. Nah, seperti kentang itu kan berasal dari daerah banyak dihasilkan di daerah Kerinci juga. Nah, ketersediaan bahan baku yang memadai ini dapat menjamin kelangsungan usaha pembuatan Pocis Ball yang akan kami produksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kentang bisa diolah dengan cara digoreng, direbus, dikukus, dan dipanggang sehingga banyak variasi yang dapat dibuat dari kentang. Nah, di sini kentang didominasi oleh karbohidrat sehingga memiliki kandungan gizi lain seperti yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, para ahli itu menyarankan agar 45 sampai 65% dari seorang itu berasal dari karbohidrat. Nah, jika tubuh membutuhkan 2000 kalori per hari, maka 900 sampai 1300 kalori disarankan berasal dari karbohidrat. Nah, yang kedua yaitu kentang juga mengandung serat. Nah, kandungan serat pada kentang banyak terdapat pada bagian kulitnya. Kentang mengandung pati dan serat yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu protein. Nah, protein berfungsi dalam memproduksi zat kimiawi tubuh seperti hormon dan enzim. Nah, protein juga dibutuhkan dalam pembentukan otot, tulang, sel darah, rambut, dan kulit. Nah, yang keempat yaitu antioksidan. Nah, antioksidan yang terdapat dalam kentang dikenal dalam mencegah radikal bebas. Nah, yang kelima yaitu kalium.
Nah, kalium atau potasium merupakan mineral yang mendominasi kandungan gizi pada kentang. Nah, mineral ini dapat menekan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, yang keenam adalah folat. Nah, wanita hamil atau sedang menjalani program hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak asam folat. Nah, di kentang ini banyak mengandung asam folat. Nah, yang ketujuh yaitu vitamin B6. Nah, salah satu kandungan gizi kentang adalah vitamin B6. Vitamin ini berperan dalam pembentukan sel darah, memiliki kesehatan saraf, membantu produksi antioksidan dan zat kekebalan tubuh. Yang ke-8 yaitu kentang juga memiliki vitamin C. Nah, vitamin C adalah salah satu antioksidan yang dapat menurunkan berbagai risiko penyakit. Nah, kemudian bahan dasar keju. Nah, untuk keju ini terdiri dari berbagai jenis. Nah, makanan olahan dari susu ini seringkali dijadikan sebagai cemilan, isian roti ataupun ditambahkan ke dalam makanan. Nah, keju merupakan sumber protein dan kalsium serta mengandung lemak dan natrium tinggi. Nah, dalam seporsi atau sekitar 28 gram keju cheddar terkandung berbagai nutrisi antara lain 120 kalori, 7 gram protein, 200 mg kalsium, 10 gram lemak, dan tidak memiliki karbohidrat, 400 vitamin A, 1900 gram natrium, 300 mg kolesterol. Nah, keju yang dihasilkan dari 100% susu sapi ataupun hewan lain yang diberi makanan seperti memiliki kandungan yang memiliki nilai tinggi serta mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin K2. Nah, kemudian keunggulan dari poached ball dan cheese ball yang kami gunakan ini yaitu makanan yang terbuat dari bahan dasar kentang dan keju adalah makanan yang sangat mudah disukai oleh masyarakat dan juga cukup dikenal oleh seluruh belahan dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pembuatannya yang tidak rumit dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Nah, cita rasa dari poached ball dan cheese ball yang berbeda dengan cemilan lain tersebut dari kentang dan keju lainnya yang memiliki banyak varian rasa dari yang telah kami buat. Nah, bahan produksi yang higienis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan produk, di mana sebelum memulai pembuatan produk poached ball dan cheese ball, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat produk poached ball dan cheese ball. Kemudian hal tersebut dilakukan untuk memperlancar pembuatan poached ball dan cheese ball. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tata cara dalam membuat yang pertama produk dari poached ball atau potato cheese ball. Yang pertama yaitu kupas kentang, kemudian potong kecil-kecil, lalu cuci sampai bersih. Kemudian iris tipis bawang merah, bawang putih dan juga daun seledri. Kemudian panaskan minyak dalam kuali. Goreng kentang terlebih dahulu dalam minyak panas dengan api yang sedang hingga matang. Perhatikan api jangan sampai terlalu besar, nanti akan mengakibatkan kentang cepat gosong. Kemudian goreng bawang merah, bawang putih dan juga daun seledri yang sudah dipotong-potong tadi. Digoreng hingga harum, kemudian sisihkan di piring. Setelah itu haluskan kentang yang sudah digoreng dengan cara diulek atau bisa juga dengan menggunakan blender. Setelah kentang halus, masukkan parutan keju, bawang merah, bawang putih dan daun seledri yang sudah digoreng tadi ke dalam kentang yang sudah halus. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu masukkan tepung terigu, garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Bentuk adonan menjadi bola-bola dengan ukuran yang sedang. Sisihkan di piring yang telah ditaburkan sedikit tepung terigu agar
adonan dari bola-bola tersebut tidak lengket. Di piring lainnya, siapkan tepung roti dan piring satunya lagi kocok telur. Kemudian, sebelum digoreng, adonan yang sudah berbentuk bola tadi dicelupkan dalam tepung, kemudian dilumuri tepung roti. Pastikan setiap bagiannya tertutupi oleh tepung roti tersebut. Goreng bola-bola yang sudah dilumuri tepung roti dalam minyak panas dengan api yang kecil. Kemudian angkat bola-bola tersebut apabila sudah warnanya keemasan dan tiriskan. Kemudian yaitu yang kedua, pembuatan cheese ball. Yang pertama, masukkan 75 gram tepung terigu dan 50 gram tepung beras ke dalam baskom dengan mengayak kedua tepung tersebut. Dilakukan pengayakan tepung ini agar adonan tersebut tidak menggumpal. Kemudian setelah itu, tambahkan setengah sendok makan garam, seperempat sendok makan baking powder, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai semua bahan merata. Kemudian tambahkan air secukupnya dengan memasukkan air tersebut sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga adonan merata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan mentega, kemudian aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Bentuk adonan menjadi bola-bola dengan ukuran yang sedang, kemudian potong-potong keju dan coklat dalam berbentuk dadu sebagai isi dari adonan tersebut. Kemudian sisihkan piring yang telah disisihkan bola-bola yang sudah berbentuk tadi di piring yang telah ditaburkan sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian panaskan minyak goreng, tunggu hingga minyak benar-benar panas, kemudian masukkan bola-bola tadi. Goreng hingga bola-bola berwarna keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Parut keju dan coklat sebagai topping di atas bola-bola yang sudah masak tadi. Kemudian pengemasan produk. Untuk pengemasan produk pochis ball, kami menggunakan plastik mika ukuran 4A yang setiap plastik mikanya isinya 6 buah pochis ball, ditambah dengan saus sambal dalam plastik kecil seperti pada gambar. Di sini kami menjual pochis ball. Untuk 1 kotak pochis ball kami menjual dengan harga 10.000. Kemudian untuk pengemasan cheese ball kami juga menggunakan plastik mika dengan ukuran yang sama yaitu 4A, yang mana plastik mikanya di dalam plastik mika tersebut kami isi 6 buah cheese ball ditambah dengan parutan keju dan coklat sebagai topping seperti pada gambar. Untuk 1 kotak cheese ball kami menjualnya dengan harga 10.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar, menjelaskan tentang segmen pasar, target pasar, dan peluang pasar yang bisa diraih. Analisis pasar diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa diambil. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar kita, menghitung berapa besar peluang yang bisa diambil dari segmen tersebut, menetapkan rencana penjualan, serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Di sini, kami memilih daerah tempat pemasaran yaitu Kerinci, Kota Jambi, dan juga Kabupaten Muara Jambi. Yang pertama, Kerinci adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci dengan kondisi agroklimat yang memiliki curah hujan rata-rata 90,64 mm per tahun dengan rata-rata suhu yaitu 21,60 derajat Celcius dengan ketinggian 500 hingga 1200 mdpl. Merupakan sentra produksi kentang terbesar di Provinsi Jambi. Terkait dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah memberikan peluang untuk membuat olahan makanan yang terbuat dari kentang yang memiliki nilai jual. Kondisi tersebut membuat kami ingin memanfaatkan dengan adanya ketersediaan bahan baku yang banyak. Kami membuat cemilan yaitu pochis ball. Peluang cemilan ini sangat besar karena belum banyak usaha ini
yang ada di Kerinci. Pocis ball merupakan cemilan yang unik dan mudah dibuat, serta memiliki cita rasa yang unik karena ketersediaan bahan baku kentang yang melimpah juga akan menambah efisiensi dan efektivitas usaha pocis ball di daerah Kerinci. Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi merupakan lokasi dari beberapa sekolah tinggi yang ada di Jambi sehingga terdapat banyak mahasiswa dari berbagai macam daerah yang berdomisili di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut memberikan peluang bagi para penjual cemilan, salah satunya yaitu cheese ball. Peluang cemilan sangat besar karena selain belum banyak produk dan usaha tersebut di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, cheese ball merupakan cemilan yang unik dan mudah dibuat serta memiliki cita rasa yang unik, jadi dapat menarik minat mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dilihat dari segi demografi, usaha kami ini disesuaikan dengan berbagai umur dari anak-anak hingga orang dewasa dapat mengkonsumsinya. Pocis ball yang terbuat dari bahan baku kentang tentu mengenyangkan dan sehat, sehingga selain dapat dijadikan cemilan juga dapat dijadikan sebagai lauk makanan, misalnya sebagai bekal anak-anak. Jadi cemilan ini memiliki target pasar mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, perencanaan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Dalam usaha ini kami melakukan dua cara pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran secara langsung yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Cara ini dilakukan pada usaha dengan kapasitas yang kecil atau secara skala rumah tangga. Selanjutnya, kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu memasarkan produk kepada produsen secara online, yaitu memasarkan melalui media sosial dan juga yaitu Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu analisis pesaing dan peluang. Yang pertama, pesaing pasar. Banyak sekali pesaing yang menampilkan produk cemilan yang murah dengan tampilan yang menarik, terutama di sekitar lokasi usaha kami. Hal ini dikarenakan lokasi usaha kami yaitu cukup strategis dan untuk usaha-usaha sejenis, sehingga tingkat pesaing cukup tinggi. Peluang pasar. Produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena produk yang kami buat ini merupakan jenis produk yang sangat populer saat ini dan sangat diminati dari berbagai macam halangan, terutama di kalangan pelajar. Selain itu, produk kami ini menggunakan kentang sebagai bahan utamanya yang membuat produk kami berbeda dengan produk lainnya. Bukan hanya unik, produk kami juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan menyehatkan. Hal ini memberikan nilai tambah pada produk kami. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Bisnis kami merupakan salah satu bisnis yang populer karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok. Hasil analisa SWOT dalam bisnis pocis ball dan juga cheese ball ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength. Produk terbuat dari bahan yang mudah didapat, berkualitas baik dan higienis, kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan cepat mengenyangkan walaupun hanya bermakan beberapa pocis ball dan juga cheese ball. Selanjutnya, harga yang terjangkau. Belum ada produk sejenis. Online store tidak perlu memiliki atau menyewa toko sehingga modal yang akan dikeluarkan tidak besar dan dapat diakses di mana saja kapan saja. Yang kedua, weakness, yaitu umur produk atau daya tahan produk yang sangat singkat, hanya mampu bertahan maksimal 2 hari saja karena tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, kelemahannya yaitu produk mudah ditiru, harga bahan baku yang terkadang tidak stabil. Selanjutnya, barang yang dibeli melalui online store tidak langsung diterima oleh konsumen karena harus menunggu beberapa jam. Yang ketiga, opportunity, yaitu keadaan masyarakat yang bisa dikatakan cukup sibuk untuk menyiapkan makanan sendiri dan tidak ingin repot untuk hal itu, maka mereka akan mencari sebuah makanan untuk menggantikan hal itu secara cepat dan mudah. Selanjutnya, terbuat dari bahan yang berkarbohidrat tinggi dan mengenyangkan sehingga memiliki kesempatan besar untuk membuat usaha ini diminati, serta dengan adanya kreasi dan inovasi baru, usaha ini memiliki kesempatan untuk menguasai pasar. Selanjutnya, dengan harga yang terjangkau, maka akan meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk yang kami jual. Yang keempat, threats. Yang pertama, ancaman yang akan muncul pada usaha ini adalah mudah ditiru. Yang kedua, selera konsumen variatif dan banyak makanan dengan variasi lain. Yang ketiga, adanya pesaing yang menjual produk cemilan dengan harga
yang tidak terlalu mahal atau murah. Yang keempat, pesaing akan membuat inovasi baru dan harga yang lebih murah dari yang kami jual, sehingga akan membuat pesaing pasar semakin ketat. Kegiatan promosi. Langkah yang kami lakukan untuk kegiatan promosi yaitu membagikan tester kepada konsumen, yang selanjutnya mempromosikan produk kami melalui media sosial. Strategi pemasaran. Yang pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dan harganya terjangkau. Produk kami bernama Pochis Ball dan juga cheese ball, yaitu olahan kentang, tepung, keju yang sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat. Pochis ball dan juga cheese ball ini berbeda dengan yang lain karena kami tidak menggunakan bahan pengawet dan menggunakan bahan yang berkualitas. Yang selanjutnya, Pochis ball dan cheese ball ini berbahan baku kentang dengan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, kami berniat bekerja sama kepada penjual sayuran dan bahan-bahan pelengkapnya yang sudah pasti kualitasnya. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk kami ini, yang pertama Pochis Ball dan Cheese Ball ini, untuk kedepannya kami berinovasi untuk membuat Pochis Ball dan Cheese Ball dengan bahan pelengkap tidak hanya keju saja. Meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu kami meminta kepada konsumen untuk mengkritik dan memberikan saran, maka kami akan meningkatkan kualitas dan tingkat rasa untuk memuaskan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Saputri, NIM A1C317014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya akan dibahas tentang rencana produksi. Nah, untuk rencana produksi usaha bisnis Pochis Ball dan Cheese Ball ini nantinya akan diproduksi sekitar 100 kemasan untuk tiap bulannya. Jadi ada sekitar 600 unit untuk Pochis Ball dan juga 600 unit untuk Cheese Ball. Nah, selanjutnya adalah mengenai rencana keuangan usaha Pochis Ball, yaitu yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal ini berkenaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli peralatan yang akan digunakan di dalam membuat Pochis Ball. Adapun investasi awal dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, di dalam investasi awal ini, rinciannya itu adalah yang pertama kompor gas, tabung gas, ulekan, spatula, wadah besar, sendok, piring, talenan, dan lain sebagainya. Nah, totalnya itu adalah sekitar Rp661.000. Nah, kemudian yang kedua itu adalah biaya operasional untuk setiap bulannya. Biaya operasional ini menyangkut biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk setiap bulannya. Nah, yang pertama itu adalah bahan baku, yaitu kentang, keju, tepung terigu, telur, bawang merah, bawang putih, tepung roti, minyak goreng, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, totalnya itu sekitar Rp600.000. Biaya operasional ini adalah untuk membuat 600 unit dari Pochis Ball atau sebanyak 100 kemasan. Untuk analisa pendapatan dan juga laba usaha dapat dilihat pada layar di samping. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk rencana produksi tiap bulannya itu adalah sebanyak 600 unit. Kemudian, total biaya produksi untuk tiap bulannya itu adalah Rp600.000. Jadi, kita dapatkan untuk harga tiap unit yaitu, untuk biaya tiap unit Pochis Ball itu adalah 600.000 dibagi dengan 600 unit yaitu Rp1.000. Jadi, biaya produksi untuk setiap satu buah Pochis Ball itu adalah Rp1.000. Nah, kemudian untuk analisa pendapatan, harga jual per kemasan itu adalah Rp10.000. Jika terjual 100 kemasan di dalam satu bulan, maka penerimaan penjualan itu adalah 100 dikali dengan Rp10.000, yaitu Rp1.000.000. Nah, kemudian untuk perhitungan laba, yaitu penerimaan penjualan adalah Rp1.000.000. Kemudian dikurangi dengan total biaya produksi, yaitu sekitar Rp600.000. Jadi, laba usaha yang didapatkan untuk tiap bulannya itu adalah Rp400.000. Nah, kemudian untuk menghitung return on investment atau ROI-nya, itu adalah laba usaha dibagi dengan jumlah
biaya produksi yang dikeluarkan, baik itu investasi awal maupun biaya operasional, dikali dengan 100%. Di sini didapatkan untuk return on investment-nya itu adalah 31,72% dengan payback period yaitu 2,1 bulan. Dengan laba sebesar Rp400.000 dan total biaya produksi yaitu Rp1.261.000, sudah termasuk investasi awal yaitu Rp661.000, kemudian juga biaya operasional Rp600.000, maka usaha ini dapat dikatakan feasible karena memiliki ROI yang tinggi yaitu 31,72% dan juga payback period yang cukup tidak begitu lama yaitu sekitar 2,1 bulan. Selanjutnya adalah rencana keuangan untuk usaha cheeseball yang terdiri dari rincian investasi awal dan juga biaya operasional untuk setiap bulannya. Yang pertama itu adalah investasi awal. Rincian untuk investasi awal dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, rincian dari investasi awal ini terdiri dari kompor gas, tabung gas, wajan, talenan, timbangan, spatula, baskom, piring, sendok, dan juga ayakan. Totalnya itu adalah sekitar Rp660.000. Nah, selanjutnya itu adalah untuk biaya operasional setiap bulannya. Jadi di sini adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat cheeseball sebanyak 600 unit. Bahan-bahannya itu terdiri dari tepung terigu, kemudian tepung beras, keju, coklat, mentega, gula, minyak goreng, dan juga bahan-bahan lainnya. Totalnya itu adalah Rp406.000. Nah, dari kedua tabel tadi kita dapatkan bahwa untuk rencana produksi itu adalah sekitar 600 unit ataupun 100 kemasan untuk setiap bulannya. Kemudian, total biaya produksinya itu adalah Rp406.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya produksi untuk tiap unit. Jadi, total biaya produksi yaitu Rp406.000 dibagi dengan rencana produksi per bulan yaitu sekitar 600 unit. Jadi biaya produksi per unit itu adalah Rp406.000 dibagi dengan 600 unit yaitu sekitar Rp700 untuk satu unit. Jadi untuk satu buah cheeseball biaya produksinya itu adalah sekitar Rp700. Selanjutnya adalah analisa pendapatan. Rencana produksi itu adalah 100 kemasan untuk setiap bulannya. Apabila terjual semuanya sebanyak 100 kemasan, maka penerimaan penjualan adalah 100 dikali dengan Rp8.000 karena harga penjualan itu adalah Rp8.000 untuk setiap kemasan. Jadi penerimaan penjualannya itu sebesar Rp800.000. Kemudian untuk perhitungan dari laba usaha. Nah, tadi sudah dihitung untuk penerimaan penjualan adalah sebesar Rp800.000 untuk setiap bulannya. Kemudian, total biaya produksi yang dikeluarkan itu adalah Rp406.000. Jadi, untuk laba usaha, penerimaan penjualan dikurang dengan total biaya produksi, yaitu Rp800.000 dikurang dengan dikurang dengan Rp406.000. Jadi laba usaha di sini adalah sekitar Rp394.000. Kemudian untuk return on investment-nya itu adalah Rp394.000 dibagi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, yaitu Rp1.661.066.000 dikali dengan 100%. Jadi untuk return on investment-nya itu sebesar 36,96%. Kemudian untuk perhitungan payback period yaitu Rp1.066.000 dibagi dengan 406.000 yaitu sekitar 2,6 bulan. Nah, dengan laba Rp394.000 per bulan, kemudian untuk total biaya produksinya itu adalah Rp1.066.000 termasuk investasi awal yaitu sekitar Rp660.000 dan juga untuk biaya operasional setiap bulan yaitu sekitar Rp406.000. Berarti usaha ini cukup feasible karena mempunyai tingkat keuntungan yang cukup besar yaitu sekitar
36,96% dengan pengembalian investasi atau payback periodnya itu kurang dari 3 bulan. Itulah rencana keuangan untuk usaha pot cheese ball dan juga cheese ball yang cukup menguntungkan. Kemudian di sini akan dibahas mengenai struktur organisasi. Untuk usaha cemilan pot cheese ball dan juga cheese ball ini, mula-mula kami hanya membutuhkan 4 orang pelaksana dan masing-masing dari kami itu pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. 1 orang manajer atau ketua untuk memimpin usaha secara keseluruhan atau untuk mengkoordinir jalannya usaha dan juga sekaligus bertanggung jawab untuk memasarkan usaha. Kemudian 1 orang staf produksi yang bertanggung jawab dalam proses produksi dan dibantu oleh 1 orang pekerja yang bertugas dalam proses produksi camilan pot cheese ball dan juga cheese ball. Kemudian 1 orang lagi sebagai bendahara atau staf keuangan yang bertanggung jawab dalam pencatatan keuangan usaha. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, itulah struktur organisasi dari usaha pot cheese ball dan juga cheese ball ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.